Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki pembelajaran di hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa untuk mengawali pembelajaran di dalam hati dimulai. Selesai. Setelah doa, Bapak absen dulu ya. Hari ini Rama sehat kan? Sudah makan? Sudah mandi? Ai, sehat? Sehat. Ya, hari ini kita akan mempelajari KD 3.10. KD 3.10 ini membahas yaitu tentang menelaah hubungan unsur-unsur dalam fiksi, dalam buku fiksi dan non fiksi. Oke, yaitu teks fiksi ya. Kita akan belajar dulu teks fiksi. Teks fiksi itu merupakan jenis tulisan yang berdasarkan dari imajinasi dari penulis. Teks fiksi ini tujuannya apa, Adik? Tujuannya yaitu untuk memberi hiburan kepada pembaca. Kepada siapa tadi? Kepada pembacanya. Nah, cerita fiksi ini umumnya menggambarkan kejadian ataupun pengalaman seseorang ataupun sejarah dan lain sebagainya. Bisa jadi itu tentang, misalnya tentang hewan, misalnya yaitu si kancil anak nakal misalnya begitu ya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang unsur-unsur teks fiksi. Di dalam unsur-unsur teks fiksi ini ada apa saja? Ada apa, Rama? Tema. Tema itu penjelasannya bagaimana, Rama? Dalam sebuah tulisan. Iya, tema itu adalah gagasan utama. Yang selanjutnya yaitu apa? Ayi. Yang selanjutnya yaitu latar. Latar itu apa, Yi? Latar itu keterangan mengenai tempat, waktu, terus suasana, kejadian. Jangan ketawa-ketawa dulu, ayo serius dulu. Ya, yang pertama yaitu tadi apa? Tema. Yang kedua, latar. Yang ketiga ada apa? Tokoh. Yang ketiga yaitu tokoh. Tokoh itu apa? Penjelasannya bagaimana tokoh? Ayo, jangan ketawa dulu. Tokoh itu merupakan setiap individu yang ada di dalam cerita. Tema, latar, nomor 3 tokoh, yang keempat alur. Alur itu penjelasannya bagaimana? Ada yang tahu? Ayo dijelaskan. Ayo ulangi, jangan agak keras. Jangan ketawa dulu, ayo dibaca. Rangkaian sebuah kejadian atau peristiwa yang membentuk jalannya cerita. Tadi apa dulu lagi, Rama? Alur adalah rangkaian kejadian atau peristiwa yang membentuk jenis cerita. Ya, benar. Yang keempat tadi alur, yang kelima ada gaya bahasa. Gaya bahasa itu adalah cara menulis menyampaikan ceritanya. Yang nomor 6 amanat itu apa? Pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerita tersebut. Betul. Ya, tadi unsur-unsur teks fiksi ya. Unsur-unsur teks fiksi itu meliputi apa? Yang pertama, tema. Yang kedua, latar. Yang ketiga, ada tokoh. Yang keempat, alur. Yang kelima, yang keenam, amanat. Ya, kalau kita sudah bahas unsur-unsurnya, sekarang Bapak kasih satu cerita teks fiksi, nanti kalian yang baca ya. Ayo dibaca. Ya. Dahulu kala hiduplah seseorang anak bernama Jaki. Jaki adalah seseorang anak Inggris yang sangat pemberani. Suatu hari, ibu Jaki memutuskan akan menjual sapi. Ia menyuruh Jaki menjualnya ke pasar. Di tengah jalan, Jaki ketemu seseorang kakek. "Hai Jaki, maukah kamu menukar sapimu dengan kacang ajaib?" Ini adalah kacang ajaib. Jika kau menanamnya dalam semalam,
kacang ini akan tumbuh sampai ke langit, kata kakek. Tanpa pikir panjang, Jaki langsung menyetujui tawaran sang kakek. Sampainya di rumah, ibu Jaki marah karena sampainya hanya ditukar dengan sebutir kacang saja. Ibu Jaki lalu membuangnya keluar, tapi apa yang terjadi? Keesokan harinya kacang itu benar-benar tumbuh mencapai ke langit. Oke, tadi ceritanya sudah selesai dibaca. Sekarang Bapak punya pertanyaan, yaitu di cerita yang kalian baca tadi ada berapa tokohnya? 3. Tokohnya ada 3. Ya. Siapa aja? Jaki dan ibu dan kakek. 1 Jaki, 2 Ibu, Ibu Jaki, Jaki, yang ketiga kakek. kakek, kakek. Di cerita itu tokoh utamanya siapa? Jaki. Tokoh utamanya Jaki. Kenapa tokoh utamanya Jaki? Karena Jaki sering muncul di awal, di tengah, bahkan di akhir pun Jaki sering muncul. Nah, yang kedua yaitu amanat yang terdapat dalam cerita tersebut. Jangan meremehkan orang lain. meremehkan Jangan pernah meremehkan orang lain. Yaitu kita jangan sesekali meremehkan orang tanpa adanya bukti, meskipun itu terlihat mustahil. Amanatnya yaitu jangan meremehkan orang lain. Nah, jadi adik-adik semuanya sudah paham ya bagaimana teks fiksi, bagaimana unsur-unsurnya, dan kalian juga sudah bisa mengetahui di mana amanatnya yang terkandung di dalam cerita tersebut. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran kali ini yaitu Teks fiksi, yang pertama yaitu teks fiksi merupakan cerita imajinasi yang bertujuan untuk menghibur pembaca. betul. Yang selanjutnya yaitu unsur teks fiksi. Tema. Unsurnya yaitu yang pertama ada Tema, tema. Yang kedua latar. Yang ketiga tokoh, tokoh. Yang keempat alur. Yang kelima gaya bahasa, gaya bahasa. Yang keenam ada amanah. amanat. Kalian semua sudah paham ya? Nah, Sudah paham, alhamdulillah. Semuanya sudah paham. Langsung saja kita ke akhir pembelajaran. Mudah-mudahan pembelajaran yang telah kita lalui ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum mengakhirinya, kita berdoa dulu. Doa akhir belajar dimulai. Selesai. Ya, terima kasih anak-anak, adik-adik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.